Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Puspita Dewi, NPM 1950221. Untuk pertemuan pertama, saya akan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi yang akan menjelaskan yang pertama, sejarah akuntansi, kedua, pengertian akuntansi dan manfaat akuntansi, ketiga, pemakai informasi akuntansi. Yang pertama yaitu sejarah akuntansi. Pada tahun 662 di Madinah, petugas yang melakukan pencatatan pemeriksaan perdagangan dinamakan Diwan. Masa Khalifah Umar bin Khattab, terdapat Baitul Ma'al dengan menggunakan pembukuan disebut Jaridah atau jurnal. Tahun 1494 oleh Luca Pacioli, bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, di mana dalam suatu bab berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris memperkenalkan sistem kontinental. Pada akhir abad ke-19 di Amerika Serikat memperkenalkan sistem Anglo-Saxon atau dikenal dengan accounting. Selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi berkembang sekitar tahun 1642, tepatnya pada zaman VOC. Masa pendudukan Jepang selama 1942 sampai dengan 1945, sistem akuntansi tetap menggunakan pola Belanda. Tahun 1957, proses pengembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat dengan dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Pada 1973, IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Nah, tanggal 1 Oktober 1994, IAI merevisi PAI dan mengubah menjadi SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Tanggal 1 September 2007, SAK direvisi, berisi 59 PSAK atau pernyataan SAK, akuntansi syariah, dan 7 ISAK, interpretasi SAK. Materi yang kedua yaitu pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Selain pengertian dari akuntansi, ada juga manfaat dari akuntansi. Akuntansi bermanfaat karena dapat mengetahui status dan kondisi keuangan perusahaan, mendapatkan gambaran dan tingkat laba perusahaan, dasar penentuan pajak, dan peraturan perusahaan. Selain itu, dengan akuntansi, kita jadi bisa menetapkan tingkat resiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit. Materi yang ketiga yaitu pemakai informasi akuntansi. Nah, untuk pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan juga pihak eksternal. Pihak internal, mereka adalah pemakai informasi dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, pemimpin perusahaan, yaitu seperti direktur, manajer, kepala bagian. Nah, untuk pihak eksternal, mereka berada di luar perusahaan, tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak eksternal meliputi kreditor, pemilik perusahaan, pemegang saham atau investor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Cukup sekian untuk materi pertama, yaitu mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.